Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi, dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Beriman di saat sulit. Renungan oleh Romo Petrus Harsa Trihapsara Okarm. Sahabat Cafe Rohani, mungkin ada dari kita yang bertanya-tanya mengapa Yesus meminta si kusta untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang kesembuhannya. Yesus tidak melarang si kusta untuk mewartakan kesembuhannya. Yesus hanya ingin mengajak si kusta supaya pertama-tama ia bersyukur kepada Allah atas kesembuhan yang diperolehnya. Supaya si kusta sadar bahwa kesembuhan yang diperolehnya adalah rahmat dari Allah semata. Kalau setelah sembuh si kusta sibuk dengan pewartaannya kepada orang lain, bisa jadi dia akan lupa bersyukur kepada Allah dan rahmat kesembuhannya menjadikannya sombong. Sikap pertama yang harus kita miliki ketika menerima rahmat dari Tuhan ialah bersyukur kepadanya. Rasa syukur kepada Tuhan membantu kita untuk menjadi rendah hati dan sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Peristiwa pandemi telah membuat kita seperti orang kusta. Kita menjadi tidak berdaya. Situasi sosial dan ekonomi kita memburuk dan kita menderita. Beranikah kita tetap beriman dan datang kepada Tuhan dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Atau kita malah bersikap sebaliknya, marah dan menyalahkan kepada Tuhan atas situasi yang terjadi. Sebagai bentuk kemarahan dan protes, lalu kita melanggar anjuran-anjuran pemerintah dan mudah menyalahkan banyak orang. Sahabat Cafe Rohani, mari kita belajar dari si kusta, menerima situasi pandemi dengan sabar dan penuh iman dan mensyukuri rahmat kesehatan dan kehidupan yang masih kita terima dari Tuhan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.